to the lane of town. Bersama dengan Ranger Master juga. Ada Cibi tentunya yang akan menemani kalian. Ini match penentuan apakah teman-teman dari Indonesia kita akan turun ke lower bracket atau mereka akan mendapatkan tiket untuk stay berada di area upper bracket karena lawan mereka adalah Yudura Giants. Di area mid lane, Zacuti sudah mulai terkikis sebetulnya HP-nya. Tapi kalau ngomongin komponen hero yang dimiliki oleh kedua belah tim, menariknya mereka punya power yang cukup kuat sebetulnya di area early. Ya, tapi kalau misalnya aku bisa lihat dari sisi Onyx, mereka juga sadar akan keterlibatan dari seorang Hayabusa yang akan menjadi sosok berbahaya di area mid late game. That's why Kiboy benar-benar harus memanfaatkan posisinya. Apalagi kita tahu posisi dari Kairi mencoba mendapatkan satu buah point kill. Flicker telah dikeluarkan, tidak ada point kita double kill. Bahkan didapatkan oleh seorang Kairi. Tidak bisa dibendung terlalu cepat dengan level 4 yang sudah didapatkan. Pasukan Onyx berhasil mendapatkan double kill. Wow, ini cukup mahal banget. Modal awal yang berhasil diamankan oleh Kairi ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana Kairi bisa memberikan pressure tambahan nantinya di area mid game to late game. Mengingat dengan adanya burst damage yang dia dapatkan melalui Lethal Ignition yang dia bawa, ini yang membuat power yang dibawa oleh Kairi benar-benar harus dimaksimalkan seperti yang kita pantau dengan adanya 2 point kill yang berhasil dieliminasi. Terlebih lagi ada satu Conclusive Blast sebagai emblem yang dibawa oleh Kiboy agar bisa memberikan satu buah penetrasi, satu buah distractions yang diberikan karya pemain-pemain dari Yudura Giants. Berikut juga dengan adanya Brave Smite yang selalu sebetulnya bakal dibawa oleh hero yang sedang digunakan oleh bot, which is Arlott yang masih sejauh mata memandang aman sentosa di area bawah sana. Tapi tidak akan dilepaskan begitu saja. Kiboy masih mau lebih. Kali ini mereka agak sedikit kesulitan dan bahkan coba akan dipaksakan dengan retributionnya. Kiboy masih punya revitalize, mencoba mundur ke arah belakang. Shadow kill-nya gak berasa, Kiboy itu strong. Bahkan Pancake masih belum punya deep adjustment, masih level 3. Under level yang berbahaya ini dimanfaatkan Onyx dan bahkan dengan ada 1000 gold difference di menit yang kedua membuat para pasukan Yudura Giants mereka benar-benar harus prepare untuk di arah gold lane yang karena super red kemungkinan besar akan benar-benar dihantam oleh seorang Kiboy. Sejauh ini kedua belah god lane masih cukup terbilang independen. Walaupun memang Kiboy udah mulai meresahkan banget. Dia bakal terus memantau laju gerak rotasi yang dimiliki oleh hero-hero penting sebetulnya yang dimiliki oleh Yudura Giants. Dan bahkan kalau ngomongin Turtle ini kita bisa lihat udah dipegang kendal oleh teman-teman dari Onyx. Tanpa ada gangguan yang berarti 3 objektif total berhasil mereka secure. Ini mempengaruhi bagaimana network yang mereka pegang juga. Dan sejauh ini Yudura Giants kita belum melihat inisiasi setup balik sebetulnya untuk bisa mendapatkan pertukaran dari banyaknya objektif yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx. Ya kalau melihat dari pasukan Yudora Giants, mereka juga tahu mereka agak cukup kuat di power mid to the late game. Mereka punya Beatrix, mereka punya Eve, mereka punya Pakito, mereka punya Hayabusa, dan bahkan power of pick off yang sangat tinggi. Melihat ada cewek dengan One-One, ini agak kesulitan kalau mereka bermain dengan terlalu terburu-buru. Kenapa? Karena One-One ini bisa menjadi sosok yang berbahaya kalau dia mendapatkan sosok prematurnya. Early game dia udah lebih jadi tapi Kiboy akan coba didapatkan. Apakah akan dipecah kembali keluarkan? Reward masih dibuka. Kiboy gak bisa bertahan. Ada Kairi, semua udah di all in dan Kairi berhasil mendapatkan Powerful Burst for free. Wah, udah gak ada Quest Shadow lagi. Tapi Kairi nampaknya dia memilih untuk mengendorkan permainannya. Karena dia tahu Turtle di arah bottom lane kayaknya lebih mahal. Yep, karena kurun waktunya di level tapi in another side. Surprise! Tiba-tiba pergerakan dari Boots berhasil menutup dari para pasukan Yudura Giants dan invasi jungle akan benar-benar dibotakin. Yudura Giants langsung ke Superlative. This is Captain Cewek speaking, ready to take off. Dua pemain tumbang. Tukarkan dengan ada yang satu pemain saja di beberapa detik sebelumnya. Yudura Giants against mereka mengalami satu buah kerugian yang cukup dalam. Terlebih lagi tidak ada setup di area Turtle yang membuat Onyx mendapatkan banyak sekali peruntungan melalui setup yang dia bawa. Dan cewek bakal memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kiboy dengan distractions yang diberikan mempleting sebelum gold shell tersebut hilang di atas menit kelima. Ini pricey banget sih, apalagi kalau ngomongin cewek ya. Dia udah dapat 1 point kill, ini bakal mempengaruhi bagaimana dia memanfaatkan resource dan basic attack-nya ke area lini pertahanan belakang yang dimiliki oleh Yudura Giants. Oke, yang mungkin harus diperhatikan adalah tadi kalau misalnya cewek jangan sampai dikasih makan terus. Tapi lihat Kiboy akan membuat Sekeshu benar-benar kesulitan. Ini nampaknya permainan Kiboy seperti idolnya ya. Mirip banget bermain dan bahkan sampai stiker-stikernya dikeluarin di sana. Karena dia ingin bermain dengan penekanan dan Suns. Hehe, Suns jangan mencuri, tiba-tiba gold bomb di arah top lane diambil begitu saja. Membuat para pasukan Yudura Giants
Lebih tepatnya Beatrix makin lebih miskin lagi kali ini berbanding 2 level. Solo pick off akan bisa terjadi di area top lane. Wah, ini bahaya banget sih. Apalagi Keyboy kasih space banget yang langsung dimanfaatkan oleh cewek. Tapi kayaknya Super Red dan juga Pancake nggak mau tinggal diam. Dia masih kasih perlawanan yang cukup berarti untuk memukul atau bahkan mengusir mundur pemain-pemain Onyx agar tidak menghancurkan turret. Karena kalau ngomongin soal setup early advantage, Yudu Red Giants mereka belum bisa menyesuaikan diri terkait tempo yang dibawa oleh Onyx. Oh, dia mau all in. Dia mau all in. Gagal Pancake terlalu memaksa menuju seorang Sang. Lihat Pancake telah dikeluarkan. Keyboy. All in telah dikeluarkan. Keyboy hanya mendapatkan 1 poin kill dari Keyboy. Keyboy menelan semua yang bisa diberikan ini saja pada pasukan Onyx memberikan kembali kanan. Kyrie bebas, belum bernyanyi. Both final slash dan bakal diacak-acak. Onyx Indonesia berhasil mengacak-acak mid lane dari The Red Giants yang benar-benar all in terhadap 1 orang Keyboy. It's not worth it. Yes, nggak worth it sih. Karena mereka menukar dengan roamer, ditambah lagi dengan adanya 1 buah bangunan turret yang dihancurkan oleh cewek. Ini semakin disokong besar oleh Onyx. Bagaimana goldnya udah mulai semakin jauh juga. Perbedaan network di angka dari angka 4.000 ini benar-benar mahal banget sebetulnya untuk teman-teman Yudu Red Giants. Nggak ada setup dan nggak ada visions lagi untuk Yudu di area turtle terakhir. Sehingga perfect turtle jatuh di tangan Onyx. Kyrie akan semakin enak lagi untuk bisa memberikan pressure dengan electrifying beats-nya, Rhythm of Joy, karya hero-hero glass cannon. Karena komponen hero Yudu Red Giants yang perlu kita bahas ini nggak ada badan, pure badan. Kalau ngomongin histori kayaknya Pancake udah mulai harus memikirkan gimana caranya dia, terlalu berburu-buru nampaknya Suns kali ini. Tidak mengeluarkan flicker karena dia bertahan. Pada saat dikeluarkan akan coba ditukar. Langsung dapat satu membuat kill. Still survive, reward manipulation yang tidak terlalu besar damage-nya. Mampu ditahan tapi lihat Kyrie. Dia melakukan flanking, dia mendapatkan farming. Dan mungkin aku tadi akan coba menyelesaikan kata-kataku kalau Pancake udah mulai berpikir, udah menurunkan niatnya mendapatkan Suns sih. Jatuhnya nanti takutnya akan terjadi seperti hal Yawi yang dikeluarkan, tapi Keyboy all in, di-adjustment all in begitu saja Kyrie. Gak bisa menukar dengan apapun. Lagi-lagi Keyboy hanya menjadi sosok yang membaiting. Ini dia. Umpan yang berjalan. Ya, setuju sih. Keyboy di sini jadi umpan lambung yang dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan sangat baik ya. Bisa dibilang semua gerakan dari Keyboy inilah bentuk sacrifice dari banyaknya keuntungan sebetulnya yang ditukar ketika Keyboy tewas hingga dengan kali ketiga. Dan membahas dari situasi yang sedang terjadi ya, current situations dari Yudu Red Giants. Mereka membawa tipikal roamer pick off yang memaksimalkan dari area rerumputan atau bahkan semak-semak. Tapi dengan ada posisi dari Keyboy yang selalu ready untuk mengunci pergerakan dari Pancake yang kita tahu momen dari Pancake ini penting banget. Dan setup yang dibutuhkan oleh Pancake itu nggak bisa direalisasikan. Oke, tadi Sonic juga udah siap dengan drum bandnya ya. Udah siap untuk menggetarkan Istora Senayan. Kita balik lagi ke Land of Down GP. 4.000 gold difference yang kemungkinan besar ini akan lebih lagi meningkat. Tapi mereka dari segi itemnya yang cukup diperhatikan adalah ini aku cukup miris melihat seorang Hayabusa yang berbanding 2.000 gold dengan seorang Kyrie yang berarti lebih unggul dari segi split push. Dan dia tidak bisa mengadu ke arah objektif. Mendingan dia split push. Winning condition yang bisa dia lakukan itu. Kalau dia memaksa team fight terus sekarang dan dia termakan terus, ini akan menjadi bahaya untuk dirinya. Berat sih, berat banget ya. Perbedaan 2000, dia baru nge-bolt karya 1 item dan bertahan di beberapa item pecahan aja. Dan stick team fight pasti bakal dibuat oleh Onyx, tapi Council play. Opus dari pilihan utama, Flicker tadi keluarkan pada saat membalikan kembali kanan Bot. Still survive, Bot versus everybody. Dan nampaknya kali ini Bot kan bisa bertahan. Dan Bot! Oh my God! Bot still survive! Dia gak ter-takedown. Membalikan kembali kanan malah Gojes yang dimakan oleh para pasukan Raja Langit. 1 untuk nothing against Precious Moment berhasil diamankan oleh kawan-kawan dari Onyx. Dan lihat di area top lane, 1 turret. Boots di luar nalar kali ini Cipi. Dia gak ter-takedown. Dan bahkan dia belakang sana. Sekis Hu harus menjadi korban keganasan para pasukan dari Onyx. Mereka mendominasi penuh di game yang pertama. Tidak bisa mendorong di area mid lane. Bahkan mereka nampaknya lebih takut melihat keberadaan Boots di depan. Karena final slash yang tiba-tiba mengejutkan membuat para pasukan Yudu Red Giants akan berpikir 2 kali sebelum dia mengamankan Boots. Wah, ini sih berat banget ya. Yudu Red Giants dari early to mid game Onyx
membawa konsisten permainan agresif. Yang membuat Yudu mereka udah benar-benar terperangkap dan terjerat dan terbuai juga sih lebih tepatnya dengan bagaimana distractions yang terus-menerus datang dari seorang Keyboy. Dan bahkan dengan adanya posisi seperti ini, Free Lord juga untuk Onyx Esports, Gold Earn leaderboard dipegang kendali oleh cewek yang menjadi rich guy. Dan Yudo Red Giants, mereka benar-benar dipatahkan banget untuk setup moment pick off yang bakal di-guard oleh Pancake. Karena Pancake, lihat, posisinya terlalu terekspos, dia nggak bisa untuk bisa menculik apalagi. Garda depan dari Onyx kita yang selalu kelihatan adalah Keyboy dan juga Boots. Umpan, Itu dia. umpannya. Lihat bahkan- Keyboy biarin semua orang nge-poking dia. Wah. Dan bahkan dia pengen banget defense judgment terhadap dirinya. Dia nggak peduli seberapa banyak Yudo Red Giants keluar. Dan dia nggak peduli dia mau ditarik kayak gimana. Tapi yang penting di depan sana Keyboy Yap. akan coba menutup Sekesu. Sekesu nampaknya kali ini udah tidak ada shadow kill. Dan kalau misalnya lihat dari keuntungan yang Onyx milikin, dia mungkin kalau menurut aku pribadi sekarang agak cukup rugi kalau dia nggak dapat inner turret bener-bener diratakan di 3 lane yang berbeda. Langsung ada bull state by on position. Membuat para pasukan dari Yudo Red Giants nampaknya akan menggunakannya. Tapi Sans, Flicker. Sans, oke. Gak ada yang lihat, gak ada yang Aman. lihat. Aman aja. Aman aja, Flicker. Ya mungkin digunakan untuk melakukan copy paste terhadap resource dari Pancake ya. Kita lihat udah ada satu buah Divine Judgment yang diimitasi oleh Suns nantinya. Perbedaan network semakin dipimpin oleh teman-teman dari Onyx. Ini yang membuat ketimpangan terjadi di game kita yang pertama. Dimana perbedaannya di angka 10.000, which is ini mahal banget. Dan bahkan Kairi bakal coba untuk memberikan damage ke arah depan. Satu Rhythm of Joy aja mengikis 2 health bar dari Sekisha. Yang membuat ini benar-benar seperti itu research yang keluar dari seorang Kairi. Tapi di sini Onyx tahu betul ya, mereka nggak boleh terlalu greedy. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru juga, mereka bakal buying time sambil nunggu sebetulnya hingga dengan kurun waktu Lord yang masih terpaut cukup lama. Tapi kalau ngelihat setup dari Yudo Red Giants, mereka juga nggak mau terlalu lama terisolasi nggak sih? Ya makanya mereka tidak mau terlama isolasi tapi lihat maksimal yang dilakukan oleh Lord mundur yang lagi. pertama. Yang aku udah bilang sama Cipi, Ya. kalau dia nggak dapat inner turret 3 lane, mereka sih menurut aku rugi. Kenapa? Karena memang idealnya itu dapetin 1 inner aja. Yap. Tapi kan mereka dalam kondisi yang sangat benar-benar under untuk Yudo Red Giants ya. Hampir 10.000 tadi, sekarang udah 10.000. Dan kalau itu tidak dimaksimalkan dan kalau sekarang dia dapetin Lord di atas menit 12, dia tidak mendapatkan best turret, menurut aku itu malah rugi untuk Onyx. Walaupun dari sisi Yudo Red Giants mereka punya high ground, mereka punya Zakiti, mereka juga punya Beatrix. Cuma sekarang goal difference-nya ini loh yang menentukan seberapa banyak advantage yang bisa diamankan dari para pasukan Onyx Indonesia. Alright, karena perbedaan dari leveling juga ini terpaut cukup jauh ya antara 12 dan juga 15 ada 3 gap level antara kedua belah jungler. Tapi mereka bakal coba untuk maksain kontes. Oke, dia menjatuhkan terhadap seorang Bots, Bots. membalikkan kembali kanan, tapi lihat di belakang sana, final slash, PSM depan Bots. Kali ini mencoba untuk porak-porandakan, Wow, double looking for kill. wipeout, Sakiti mencoba untuk bertahan dan bakal lihat dengan 3 orang yang hilang, Boots masih perkasa. Ini dia sang Kapten Boots, bukan Kapten Amerika, tapi ini Kapten Boots. 3 untuk nothing loh. Boots yang hampir 2 kali pick off tapi masih bisa sustain, masih bisa hidup. Oh my god, Cibi, Oke. ini bencana, Yoi. mereka bisa all in, mereka Monster mencoba kill. untuk wipe out, mencoba untuk fokus ke Uh-oh. base-nya, nggak boleh apapun terjadi. Reflex force. Onyx Indonesia mengamankan game pertama dengan sangat cepat. Yes, Sonic take the game